Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu di pertemuan kedua ya. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan filsafat ilmu atau lebih mengenal lebih dalam terkait dengan filsafat ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas terkait dengan rencana pembelajaran semester kita, RTS, apa capaian pembelajarannya, apa deskripsi secara umum mata kuliah ini, kemudian apa yang akan kita lakukan sepanjang satu semester, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, terkait dengan UTS dan UAS, juga terkait dengan referensi ya. Kita sudah membahas itu, tugas-tugasnya juga sudah kita bahas, pembagian kelompoknya juga sudah di pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama memang lebih fokus kepada kontrak perkuliahan. Oke, nah jadi pertemuan kedua ini kita akan lebih mengenal terkait dengan filsafat ilmu itu apa sih sesungguhnya. Apa yang dimaksudkan dengan filsafat ilmu? Nah, dalam konteks mengenal filsafat ilmu ini ada 3 pembahasan di dalamnya. Ya. Nah, ada 3 pembahasan atau ruang lingkup yang akan kita jadikan pembahasan atau yang akan kita bahas dalam konteks mengenal filsafat ilmu ini. Yang pertama adalah terkait dengan objek kajiannya. Yang kedua adalah terkait dengan pengertian dari filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tujuan dan juga sekaligus dari manfaat mempelajari filsafat ilmu. Karena sebuah ilmu itu kita akan kesulitan sesungguhnya untuk mempelajarinya. Motivasi mempelajarinya itu tidak ada ketika kita tidak mengetahui untuk apa sih kita mengkaji filsafat ilmu ini. Untuk apa kita mengkaji sebuah ilmu, ya gitu. Agar kita bisa memperoleh semangat, agar kita bisa memperoleh intensi dan juga keterkaitan atau keterhubungan dengan ilmu tersebut, tentu kita harus tahu lebih dahulu kenapa kita harus mempelajari ilmu tersebut atau apa tujuan sesungguhnya dari kita mempelajari keilmuan tersebut. Kita akan mulai satu-satu ya. Nah, pertama dari objek kajian filsafat ilmu. Nah, dalam konteks filsafat ilmu ini saya pernah menyinggung di pertemuan yang awal lalu bahwasanya filsafat ilmu itu berbeda dengan ilmu filsafat. Nah, kalau ilmu filsafat yang menjadi objeknya adalah filsafat, ya kita akan membedah terkait dengan filsafat, membedah segala sesuatu yang terkait dengan filsafat, sedangkan dalam filsafat ilmu yang menjadi objek kajian itu adalah ilmunya, ya gitu. Makanya di sini judulnya ilmu sebagai objek kajian dari filsafat. Nah, yang dibedah adalah ilmu, sedangkan yang membedah atau pisau bedahnya itu adalah filsafat. Nah, filsafat ilmu sama halnya dengan semua keilmuan lainnya pasti memiliki objek kajian. Dan objek kajian itu biasanya terbagi menjadi 2. Semua ilmu, perhatikan, semua ilmu, apapun ilmunya, pasti memiliki objek kajian. Dan objek kajiannya itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Nah, apa bedanya antara objek material dengan objek formal ini? Nah, objek material ini terkait dengan sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan. Nah, objek material ini adalah sesuatu atau benda atau apapun atau suatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikannya, sasaran kajiannya. Yang disebut objek material. Sedangkan beda dengan objek formal, yaitu objek formal itu terkait dengan metode yang digunakan untuk memahami objek material tadi. Atau metode, pendekatan, atau perspektif, atau kacamata. Nah, itu perspektif yang digunakan atau metode yang digunakan untuk memahami objek material. Nah, jadi beda ya. Jelas bedanya objek material itu adalah apa yang dijadikan atau sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikannya, sedangkan objek formal itu terkait dengan metodenya. Metodenya atau cara yang kita gunakan untuk memahami objek material tadi. Gitu. Misalnya
ketika saya ingin misalnya ilmu kedokteran, gitu, objek materialnya tentu adalah tubuh manusia misalnya ketika itu berkaitan dengan eh, apa kedokteran, bukan kedokteran hewan ya, kedokteran manusia, ya objek materinya manusia, tuh fisik manusia, tubuh manusia. Nah, sedangkan objek formal itu metode-metodenya, metode yang digunakan untuk memahami manusia tadi secara fisik, kayak gitu, untuk mengkaji, menelaah penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia misalnya, atau obat-obat yang akan digunakan untuk menyembuhkan manusia. Nah, itu bedanya ya objek antara objek material dengan objek formal. Lalu bagaimana dengan filsafat? Apa objek material dan objek formalnya dalam konteks filsafat ilmu ini? Objek material filsafat adalah segala yang ada. Dalam konteks filsafat, apa yang dikaji oleh filsafat itu sangat-sangat luas. Apapun ya gitu. Nah, apapun atau makanya di sini disebutkan sebagai segala yang ada. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwasanya objek material filsafat adalah segala yang ada dan mungkin ada. Nah, yang ada itu yang eksis ya, yang eksis. Jadi apapun itu, ketika kita mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan ada nggak? Kalau Tuhan itu ada, berarti itu masuk dari objek material filsafat. Dalam arti bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat. Nabi itu ada, maka nabi itu bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat kenabiannya ya. Makanya ada filsafat kenabian, ada filsafat ketuhanan. Misalnya alam semesta itu ada, makanya alam semesta bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat kayak gitu. Makanya filsafat alam, ada mata kuliah filsafat alam nantinya. Misalnya manusia itu bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat karena manusia itu ada, saya itu ada, kita sebagai manusia itu ada, sehingga bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat. Muncullah yang disebut dengan filsafat manusia. Filsafat nanti banyak sekali, apapun itu bisa dikaji menggunakan perspektif filsafat. Makanya teman-teman semuanya akan mendengar filsafat ini menjadi pembahasan dalam semua bidang keilmuan ya. Filsafat teknologi, itu ada filsafat ekonomi, filsafat pendidikan, itu apapun yang ada, yang eksis di dunia ini, itu bisa dikaji menggunakan filsafat. Atau bahkan yang mungkin ada itu kan dalam perspektif science misalnya, kehidupan setelah kematian itu ada nggak gitu ya, ya ada tapi masih mungkin ya karena kita belum merasakan langsung kayak gitu, atau kita belum melihatnya langsung secara akal pikiran kita, kayaknya itu masih mungkin ada dalam perspektif akal pikiran. Nah, tetapi itu tetap bisa dikaji menggunakan filsafat. Nanti teman-teman akan mendengar atau mengetahui tentang filsafat eskatologi. Misalnya, eskatologi itu terkait kehidupan setelah kematian. Nah, itu ada filsafatnya juga karena itu merupakan bagian dari sesuatu yang ada atau mungkin ada. Nah, apapun yang ada, yang mungkin ada menjadi objek material dari kajian filsafat. Adapun objek formal dari filsafat tentu adalah metode yang digunakan dalam filsafat untuk mengkaji objek-objek material tadi. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa itu metode filsafat ya? Bagaimana berpikir filosofis? Nah, dalam konteks itu karakteristik berpikir filosofis atau objek formal dalam filsafat itu adalah sudut pandang yang menyeluruh atau komprehensif ya, menurut komprehensif, yang radikal, yang mengakar ya, yang rasional, yang masuk akal, yang logis ya, yang logis masuk akal, yang sistematis ya, kemudian juga spekulatif ya, terkait atau tentang segala yang ada tadi. Nah, jadi objek formal filsafat ini adalah sudut pandangnya, metodenya dalam filsafat yang membedakan antara filsafat dengan keilmuan lainnya. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu bisa kita klasterisasi, bisa kita pecah atau kita lihat distingsinya, perbedaannya dari objek material dan objek formal. Inilah yang membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Bisa jadi objek materialnya sama. Misalnya manusia
sebagai objek material dalam filsafat menjadi filsafat manusia. Nah, tetapi manusia juga bukan hanya menjadi objek material dari filsafat, tetapi merupakan objek material dari keilmuan lainnya. Misalnya tadi kita sebutkan kedokteran, kedokteran juga mengkaji tentang manusia. Di ilmu biologi, biologi juga mengkaji tentang manusia. Sosiologi, ya, sosiologi juga mengkaji tentang manusia. Antropologi juga mengkaji tentang manusia. Pada konteks objek materialnya, antara filsafat dengan keilmuan-keilmuan tadi itu memiliki titik samanya, atau juga psikologi yang juga mengkaji tentang manusia. Nah, tetapi bedanya adalah pada aspek objek formalnya, atau pada objek formal metode yang digunakan. Antara satu metode keilmuan dengan metode keilmuan lainnya tentu akan berbeda. Filsafat berbeda dengan keilmuan lainnya karena filsafat menekankan metodenya pada sudut pandang yang menyeluruh, yang komprehensif. Nah, filsafat tidak memandang atau tidak melihat objek material tadi hanya dari satu aspek, ya, tapi dari semua aspeknya, semua aspek yang ada, yang mungkin ada dari objek tersebut akan dikaji oleh filsafat. Dan juga filsafat akan melihat materi atau objek material tadi dengan sudut pandang yang mengakar, radikal, ya, karena filsafat itu tidak hanya mengkaji permukaannya saja, tetapi dia harus sampai kepada ultimate reality-nya atau realitas puncaknya atau hakikatnya, hakikat dasarnya itu apa. Nah, makanya metode yang digunakan adalah metode yang radikal, yang mengakar. Ya, tidak hanya melihat buahnya saja atau daunannya saja atau batangnya saja atau cabang-cabang pohonnya saja, tapi sampai ke akar-akarnya akan dikaji oleh filsafat. Kalau tidak sampai ke akar berarti itu bukan filsafat. Bisa dipahami ya, karena filsafat itu mengandaikan atau metode yang digunakannya haruslah sampai ke akar-akar permasalahannya atau akar-akar problematikanya. Filsafat juga mengandaikan harus rasional, menggunakan metode yang rasional, metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Nah, logika juga ada keilmuan khususnya ya, ada ilmu logika namanya, yang di situ akan dipelajari tentang kaidah atau metode atau cara berpikir yang logis, atau yang masuk akal, yang bisa berterima dalam akal pikiran. Ya, yang kaidah-kaidah mana yang kaidah yang benar dan mana kaidah atau pemikiran-pemikiran yang salah. Dan juga filsafat mengandaikan sebuah metode yang spekulatif. Gitu. Spekulatif ini dalam artian mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang masih mungkin ya, belum pasti, karena filsafat ini menerabas. Itu bedanya filsafat. Filsafat ini seperti pasukan yang membuka jalan bagi turunnya pasukan-pasukan lain yang nantinya bisa membangun atau membangun peradaban di situ, gitu. Yang membuka jalan untuk keilmuan lainnya. Nah, disitulah filsafat, karena filsafat ini memiliki sebuah karakteristik yaitu spekulatif. Nah, jadi dalam filsafat ilmu sebagai objek kajian dari filsafat itu adalah objek material, ilmu sebagai sebuah objek material yang didekati lewat pendekatan radikal, menyeluruh, rasional, dan spekulatif. Nah, ini ilmu sebagai objek kajian dari filsafat. Ilmu sebagai dalam konteks filsafat ilmu ini, ilmu itu adalah objek materialnya, sedangkan filsafat itu adalah objek formalnya. Kayak gitu. Ilmu adalah materi yang dikaji oleh filsafat yang menggunakan perspektif, yang menggunakan pendekatan atau metode radikal, menyeluruh, rasional, dan spekulatif. Gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya apa yang dimaksudkan dengan filsafat ilmu dari aspek objek kajiannya. Nah, kemudian apa sih filsafat ilmu ini? Nah, dalam konteks filsafat ilmu ini kan ada dua kata, ada istilah filsafat dan ada istilah ilmu. Nah, dalam konteks filsafat, secara etimologi, filsafat itu sudah banyak diketahui, sering dikatakan juga itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris filosofi, gitu. Kemudian diserap juga dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Arab falsafah itu atau filsafat, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi filsafat. Nah, filosofia sendiri dalam konteks bahasa Yunani itu berarti dari dua kata ya. Filosofia itu merupakan gabungan dua kata, yaitu philos atau cinta, atau ada juga yang mengatakan philia, ya persahabatan atau tertarik kepada. Philia itu merupakan sebuah makna dari persahabatan atau ketertarikan kepada sesuatu ya. Dan sophos, kata sophos, sophos ini memiliki makna yang luas dan beragam juga sesungguhnya, karena sophos ini biasanya diartikan atau dimaknai sebagai sebuah hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Nah, jadi jika digabungkan istilah filosofia, berarti cinta atau persahabatan, kita tertarik kepada pengetahuan, ketertarikan dan kecintaan terhadap kebijaksanaan, ketertarikan dan cita terhadap intelijensi. Dalam bahasa Inggris sering disingkat menjadi love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat ini mainnya perasaan ya sesungguhnya, karena untuk sampai kepada hakikat, tadi kan kita sudah bahas filsafat itu terkait dengan untuk hakikatnya ya, hakikat segala sesuatu yang merupakan realitas puncaknya. Nah, jadi untuk bisa sampai kepada hakikat dasar tadi kan semuanya sulit, kan harus radikal, harus komprehensif, harus spekulatif tadi, harus rasional, dan itu sangat sulit. Tidak mungkin atau sangat sulit kita bisa sampai kepada hakikat tadi jika kita tidak punya kecintaan terhadap sesuatu tersebut. Kalau kita cinta terhadap kebenaran, kita cinta terhadap pengetahuan, kita punya ketertarikan di dalamnya, maka kita akan menggunakan segala potensi kita untuk sampai kepada hal tersebut. Kayak gitu. Makanya filsafat ini identik dengan cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan tadi. Nah, lalu secara terminologis, secara istilah itu filsafat merupakan kata yang sangat banyak definisinya ya. Bahkan oleh Muhammad Hatta, Bung Hatta ya, orang Bukit Tinggi yang menjadi proklamator kita, ya, itu nggak usah lah, kalian nggak usah didefinisikan karena definisinya terlalu banyak dan memiliki intensi yang berbeda-beda, titik tekannya beda-beda, kayak gitu. Nah, tetapi paling tidak secara umum oleh Bertrand Russell, seorang filosof Inggris modern juga ya, filsafat ini dimaknai sebagai the attempt to answer ultimate question critically. Nah, maksudnya adalah usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ultimate, nah pertanyaan-pertanyaan puncak, pertanyaan-pertanyaan yang paling utama ya, secara kritis, pertanyaan-pertanyaan dasar terhadap sesuatu, pertanyaan dasarnya, misalnya pertanyaan dasar tentang apa sih manusia itu, hakikat manusia. Nah ini bicara tentang hakikat lagi ya, karena ultimate question itu bukan pertanyaan receh ya, tapi pertanyaan tentang hakikat dasarnya ya gitu, hakikat dasar sesuatu. Nah itu ultimate question-nya ya, pertanyaan, karena pertanyaan filsafat itu beda dengan keilmuan lainnya kayak gitu, hanya bertanya terhadap tentang apa namanya, tentang luarannya, kulitnya, tapi filsafat akan bertanya sampai ke akar-akarnya, bahkan bertanya secara komprehensif atau menyeluruh. Makanya filsafat ini akan bicara tentang hakikat, ya, tentang ultimate question tadi. Nah, kalau kita sudah sampai pertanyaan kita kepada ultimate question, nah itu berarti itu pertanyaan filosofis, ya. Dan jika kita sudah berusaha untuk memecahkan pertanyaan tadi secara komprehensif, secara kritis, kemudian juga secara radikal dan spekulatif, maka itu kita sudah atau kita sedang berfilsafat. Ya, jadi belajar filsafat dan berfilsafat itu dua hal yang berbeda ya. Kita belajar filsafat adalah kita belajar tentang sejarah filsafat, pengertian filsafat, tentang tokoh-tokoh filsafat, apa yang sudah dihasilkan oleh para tokoh filsafat tersebut, itu belajar, baru pada tahap belajar filsafat. Sedangkan ketika kita berfilsafat, itu dua hal yang berbeda.
Ketika kita berfilsafat adalah ketika kita menggunakan pemikiran-pemikiran atau karakteristik atau metode filsafat dalam kegiatan kita berpikir sehari-hari atau dalam kita memecahkan problematika. Nah, misalnya, tentu beda ketika kita menghafal niat sholat, kita hafal rukun dan syarat-syarat sholat, tetapi kita tidak sholat. Ya, itu seperti kita memahami atau kita menghafal teori-teori filsafat, tetapi kita tidak menggunakan pemikiran atau metode rasional, metode komprehensif, metode berpikir yang radikal untuk menjawab sesuatu, untuk mempertanyakan sesuatu. Nah, ya, jadi antara teori dengan praktek itu beda. Apa yang kita pelajari di sini itu teorinya. Untuk bisa praktek berfilsafat, untuk menjadi filosof gimana sih Pak? Ya, untuk menjadi filosof ya kita harus mempertanyakan sesuatu itu secara ultimate question tadi, dengan ultimate question dan berusaha memecahkannya dengan pemikiran yang radikal, yang komprehensif, yang spekulatif, yang rasional kritis tadi. Kayak gitu. Itulah esensi dari berpikir filosofis. Ya, gitu. Kemudian ilmu. Nah, ilmu ini dalam konteks bahasa Indonesia kadang sering dipersamakan dengan pengetahuan. Bahkan dalam konteks bahasa Indonesia sering digabung ya antara ilmu dengan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi dalam konteks karena memang dalam bahasa Arab ilmu ini dari kata alima ya alamu ya, ilman. Alima yang berarti mengerti, memahami betul. Nah, itu pengetahuan yang memahami, mengerti. Nah, tetapi dalam konteks bahasa Inggris, ilmu ini dimaknai atau diterjemahkan atau memiliki arti kata yaitu science. Beda dengan pengetahuan yang itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai knowledge. Knowledge ya tulisannya. Jadi science dan knowledge itu berbeda. Antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Nah, dalam konteks bahasa Yunani, sinonim yang paling dekat dari kata ilmu ini adalah episteme. Episteme. Nah, lalu apa makna dari ilmu ini? Nah, ini kelihatan ya, dari secara terminologi kelihatan bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan. Nah, ini pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Nah, jadi secara simply bisa dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah gabungan atau unsur-unsur pengetahuan yang kemudian disistematisasi, dibuat sistemik, dibuat metodis, kayak gitu. Nah, baru disusun secara rapi pengetahuan itu kan baru sekedar kita tahu, tidak ada keraguan bahwasanya kita mengetahuinya. Ya. Tidak ada keraguan itu berarti kita tahu. Saya tahu bahwasanya sekarang hari sedang cerah. Karena saya tidak ragu lagi, saya sedang lihat langsung bahwasanya memang hari sedang cerah. Saya tidak ada keraguan, saya tahu bahwasanya presiden kita itu Jokowi, yaitu Joko Widodo, presiden Indonesia. Ya, saya tidak ada keraguan di situ ya, saya tahu. Nah, tetapi beda dengan ilmu itu mengandaikan hal yang lebih. Ilmu itu mengandaikan bahwasanya pengetahuan tadi telah tersusun secara sistematis, telah tersusun dengan menggunakan metode-metode tertentu berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, barulah di situ disebut sebagai ilmu. Susunan atau gabungan atau sistematisasi dari pengetahuan-pengetahuan tadi. Nah, oleh Mulyadi Kartanegara misalnya atau dari beberapa filosof atau pemikir yang lain mengatakan pengetahuan itu adalah any organized knowledge. Nah, di situ ada ya, knowledge itu adalah pengetahuan, sedangkan science adalah any organized knowledge. Science itu adalah pengetahuan-pengetahuan atau yang telah terorganisir. Pengetahuan-pengetahuan yang telah diorganisasi, telah disistematisasi secara baik menggunakan metode-metode tertentu. Ini tentu beda ya antara
ilmu dengan pengetahuan. Nah, jadi dalam konteks itu kita bisa memahami bahwasanya filsafat ilmu ini dalam konteks mata kuliah kita yaitu mengkaji secara mendalam dan reflektif tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, dasar-dasar ilmu pengetahuan ini kan jadi objek kajiannya, objek materialnya, pengkajian secara mendalam dan reflektif itu adalah filsafatnya. Nah, filsafat sebagai objek formal yang mengkaji secara mendalam dan reflektif terhadap objek materialnya, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, filsafat ilmu membahas hakikat. Nah, hakikat ini kan filsafatnya ya, hakikat ilmu yang menggunakan perspektif filsafat. Nah, ilmu di sini kan jadi lagi-lagi tadi kalau balik ke objek tadi adalah ilmu sebagai objek material, perspektif filsafat ini adalah objek formalnya. Sehingga filsafat ilmu akan menjawab beberapa persoalan yang mencakup landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologi ilmu. Dan dalam filsafat juga biasanya akan dibagi secara besar, garis besarnya menjadi 3 wilayah ranah, yaitu masalah ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Nah, dalam filsafat, 3 aspek ini akan kita gunakan untuk mengkaji hakikat ilmu. Jadilah apa yang dimaksudkan nanti akan kita urai satu-satu dalam mata kuliah ini terkait dengan ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan filsafat ilmu ya. Nah, lalu untuk apa sih tujuan kita atau apa yang sih ingin kita capai dengan mempelajari filsafat ilmu ini? Nah, ini yang pertama terkait dengan mendalami tujuan filsafat ilmu itu adalah untuk mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Nah, tadi seperti pengertiannya tadi dan objek kajiannya. Nah, kita mempelajari filsafat ini untuk mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Apa sih ilmu itu? Unsur-unsurnya apa saja yang ada dalam ilmu? Nah, sehingga nantinya ketika kita telah mengetahui unsur-unsur pokok ilmu tadi, kita dapat memahami sumber ilmu itu apa, hakikat ilmu itu apa, tujuan dari ilmu pengetahuan itu apa. Gitu. Nanti kita akan mempelajari ya, dari mana pengetahuan itu bersumber, atau ilmu itu bersumber. Sumber ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, hakikat ilmu itu apa sih? Tujuan dari ilmu yang kita pelajari itu apa sih? Gitu. Nah, itu tujuan dari mata kuliah filsafat ilmu ini ya. Kemudian selain itu kita akan juga memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Ya, karena ilmu ini kan telah berkembang begitu luar biasa. Mulai dari masa klasik awal ditemukannya ilmu pengetahuan secara sistematis, kemudian telah berkembang melewati berbagai zaman sampai ke perkembangannya yang kontemporer ini. Nah, dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sejauh mana kemajuan ilmu di berbagai bidang telah berkembang, nantinya kita memperoleh gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Kita yang hidup di masa kontemporer ini kan kita hanya melihat apa yang kita hadapi sekarang. Bagaimana ilmu berkembang begitu luar biasanya sampai saat ini. Nah, tetapi dengan mempelajari filsafat ilmu, selain kita melihat fenomena perkembangan ilmu di zaman kontemporer ini, kita juga akan melihat bagaimana background historisnya, bagaimana ilmu yang kontemporer sekarang telah berkembang sejak zaman awalnya seperti apa, kayak gitu. Oke, kemudian selain itu kita juga dengan mempelajari filsafat ilmu akan menjadi pedoman bagi dosen, juga bagi mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Nah, karena perguruan tinggi ini banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari dan kita akan bisa membedakan mana yang ilmiah dan mana yang tidak ilmiah atau non ilmiah kayak gitu. Karena kita telah mempelajari struktur ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan. Nantinya kita tahu, oh ini nggak ilmiah, oh ini ilmiah, gitu. Oke, kemudian selain itu kita filsafat ilmu ini bertujuan untuk mendorong para calon ilmuwan. Calon ilmuwan ini maksudnya ya kita mahasiswa yang sedang belajar filsafat ilmu ini ya untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya.
Nah, ini juga mendorong bahwasanya ilmu itu tidak stagnan, tidak statis. Ilmu itu selalu berkembang. Nah, dengan mempelajari filsafat ilmu, mulai dari sejarahnya, hakikatnya, sumbernya, dan lain sebagainya, akan mendorong para kalian sebagai mahasiswa, calon-calon ilmuwan ini untuk konsisten mendalami ilmu dan nantinya bisa mengembangkan keilmuan kalian. Kalau kalian orang sejarah, kalian akan mampu mendalami ilmu sejarah dan mampu mengembangkannya menggunakan perspektif filsafat ilmu. Kalau kalian anak filsafat, kalian akan mampu mengembangkan itu. Begitupun prodi-prodi yang lain, keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, filsafat ilmu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Karena memang sering dikatakan filsafat ini adalah induk dari ilmu pengetahuan. Hakikatnya yang akan dipelajari dalam filsafat ini. Kemudian selain itu, terakhir, tujuan dari filsafat ilmu ini adalah mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Nah, ini juga penting untuk dibahas karena termasuk dalam konteks terakhir ini ya, agama itu sering dikontraskan dengan ilmu, antara science dengan religion, dengan agama itu sering menjadi perdebatan, ya kayak gitu. Bahwasanya ilmu itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan agama. Ada pertentangan di dalamnya. Nah, dengan mempelajari filsafat ilmu kita akan tahu karena sesungguhnya meskipun sumbernya berbeda, karena ilmu itu sumber utamanya adalah rasio dan juga empirisme atau sumber dari empiris. Nah, sedangkan agama ini adalah sumbernya wahyu, kayak gitu. Agama yang kita anut ini, misalnya Islam, adalah wahyu, kayak gitu. Nah, tetapi sesungguhnya ketika kita mengkajinya lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwasanya tidak selamanya atau tidak selalu atau banyak antara ilmu pengetahuan dan agama itu memiliki koneksi yang erat. Nah, itu tujuan dari filsafat ilmu, sehingga nantinya kita bisa mengkaitkan atau kita bisa mensinergikan, atau bahasa lainnya kita bisa mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Oke, itu saya kira tujuan yang filsafat ilmu. Kita sudah membahas 3 hal ruang lingkup dalam memahami atau mengenal filsafat ilmu. Kita ulang lagi. Yang pertama itu adalah objek kajiannya, yang kedua adalah pengertiannya, dan yang ketiga adalah tujuannya dari filsafat ilmu. Itu saja, mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Juga baca buku-buku filsafat ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bisa memberi pencerahan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp group, atau bisa melalui langsung ketika kita bertemu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.